2021 dimulai dari pemaparan teori hingga demonstrasi praktis rumus otomatis pada software Microsoft Excel. Dan mari kita langsung menuju ke pembahasan materi yang pertama. Materi yang pertama yang kita bahas adalah analisis gen ternormalisasi atau AdGen. Menurut landasan teoritis, analisis AdGen merupakan sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari pemaparan suatu metode pembelajaran, penerapan suatu metode pembelajaran baru di kelas. Analisis ini bekerja secara objektif dengan membandingkan selisih nilai sebelum perlakuan atau biasa disebut dengan pretest dan dengan nilai sesudah perlakuan atau disebut dengan post-test. Masing bagian tersebut akan diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria efektivitas. Yang pertama yaitu kategori tinggi. Kategori tinggi sendiri itu jika nilai indeks desimalnya itu lebih besar atau sama dengan 0,7. Kategori sedang jika berada di rentang 0,3 hingga kurang dari 0,7, dan kategori rendah jika berada di bawah 0,3. Mari kita lihat pembuktian angkanya pada lembar kerja Excel. Dapat kita lihat bersama pada layar di sini. Di sini saya menggunakan basis data master yang mencakup 12 sampel siswa sesuai dengan instruksi resmi dari dosen penguji mengenai originalitas data kuantitatif. Saya telah mengintegrasikan unit angka NIM saya sendiri yaitu 59 ke dalam kolom nilai pretest milik siswa E pada baris nomor 6 di sini. Perhitungan indeks efektivitas pada kolom nilai diselesaikan menggunakan formula otomatis Excel. E2 dikurangi D dibagi 100 dikurangi D2. Hasil pengolahan data menunjukkan peningkatan yang bervariasi di mana nilai rata-rata indeks kelompok menempatkan model pembelajaran ini pada kriteria efektivitas sedang dari 0,5 hingga 0, ada di paling bawah itu 0,333 dan di paling tinggi itu 0,71. Jadi ini masih masuk dalam kategori kriteria 0,3 di rentan, maksudnya di rentan kategori sedang yaitu 0,3 sampai 0,7. Kita menangkap analisis kedua yaitu uji korelasi secara benar. Dalam riset pendidikan, pengujian korelasi diterapkan untuk mendeteksi tingkat keratan hubungan serta arah hubungan linear antara variabel bebas yang berupa X dengan variabel terikat berupa Y. Koefisien korelasi yang dikembangkan dengan huruf R hanya berfungsi untuk melihat derajat hubungan linear antar dua komponen kuantitatif dan bukan untuk menyatakan hubungan sebab akibat langsung. Rentang nilai koefisien ini bergerak di antara -1 hingga 1+. Ya, nilai yang mendekati angka 1+ menandakan adanya hubungan searah atau positif yang sangat kuat, sedangkan nilai mendekati 0 mengindikasikan tidak adanya hubungan. Mari kita tinjau data master variabel ini pada Excel. Sekarang kita berada pada lembar kerja korelasi. Di sini kita mengukur keratan hubungan antara variabel pembelajaran mandiri dengan komponen X terhadap nilai post-test sebagai komponen Y. Untuk memperoleh nilai koefisien korelasi secara kolektif dari seluruh 12 sampel, saya mengaplikasikan fungsi pengolahan Excel pada kotak ringkasan sebelah kanan tabel, yaitu pada sel 12 dengan formula korel D2 dibagi E3, lalu setelahnya E2 dibagi E13. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai desimal positif yang tinggi. Pada ini memberikan kesimpulan bahwa intensitas durasi jam belajar masih mandiri siswa memiliki hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan dengan capaian nilai ujian akhir mereka di kelas. Materi ketiga adalah analisis regresi linear sederhana. Ujian ini diposisikan sebagai tahap analisis prediktif kuantitatif tingkat lanjut setelah korelasi terbukti. Menurut kaidah teoritis dari Hidayat dan Sari itu pada tahun 2021, analisis regresi dirancang untuk memproyeksi pola hubungan variabel
luar tabel master, saya telah membangun tabel parameter ringkasan. Nilai konstan dasar A didapatkan lewat fungsi intercap bagi 2 per 2 E2 dibagi E13 dan juga C2 dibagi C13 pada sel I2. Sedangkan nilai arah koefisien regresi yang B itu didapatkan lewat fungsi slope E bagi E2 dibagi E13 dan juga C2 dibagi C13 pada sel I3. Makna pengujian hipotesis dari model regresi yang terbentuk ini adalah jika diasumsikan variabel jam belajar mandiri atau X bernilai 0, maka nilai ujian dasar yang diraih siswa diproyeksikan konstan sebesar nilai unit A. Dan untuk setiap penambahan satu satuan jam belajar mandiri, maka diprediksi akan meningkatkan skor nilai ujian siswa secara linear sebesar nilai koefisien B. Materi pengujian terakhir yang sangat krusial adalah uji asumsi prasyarat. Spesifiknya analisis homogenitas varians data. Sebelum melangkah ke uji hipotesis komparatif tingkat lanjut menggunakan statistik parameter seperti uji T atau ANOVA, varians atau tingkat kesabaran data dari kelompok-kelompok yang dibandingkan wajib dipastikan setara atau homogen. Jika data terbukti tidak homogen, maka hasil pengujian tingkat lanjut dinilai bias dan tidak valid. Pengujian statistik secara manual dapat ditegakkan dengan metode uji F, yaitu membandingkan nilai varians terbesar terhadap nilai varians terkecil dari kelompok data. Mari kita lakukan pembuktian homogenitasnya pada lembar kerja Excel. Sekarang kita berada pada lembar kerja terakhir untuk menguji aspek homogenitas sebaran data hasil belajar. Di sini data kelompok kelas dengan total 12 siswa sengaja dipisahkan secara independen menjadi dua distribusi kelompok, yaitu data kelas 1 pada garis atas dan data kelas 2 pada garis bawah. Di dalam sebelah kanan luar, saya menghitung nilai varians masing-masing menggunakan fungsi variabel S E2 bagi E7 untuk kelas 1 dan yang menghasilkan 86,17 secara perbulatan, dan fungsi variabel S8 E8 bagi E13 untuk kelas 2 yang menghasilkan nilai 67,87 secara perbulatan. Pengujian hipotesis ini diawali dengan menerapkan hipotesis 0 atau H0 yang berbunyi bahwa varians data hasil belajar antara kelas 1 dan kelas 2 bersifat homogen atau setara. Lalu setelahnya uji rasio nilai F dihitung manual dan dilakukan pada sel I4 dengan membagi nilai varians terbesar terhadap varians terkecil yang menghasilkan nilai statistik sebesar 0,27 berdasarkan kriteria pengambilan keputusan ilmiah. Jika nilai F itu lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis H0 secara sah diterima karena nilai F hitung manual kita terbukti lebih kecil daripada nilai ambang batas F tabel statistik, maka keputusan pengujiannya adalah H0 diterima. Kesimpulan akhirnya, data hasil belajar siswa antara kelas 1 dan kelas 2 dinyatakan resmi memiliki varians yang homogen dan memenuhi syarat untuk uji ke tahap parametrik selanjutnya. Demikian presentasi kelompok uji komprehensif statistika pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.